Shalom, Salam, Salve. Salpe. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada rombongan dari penyuluh agama Katolik, khususnya Bimas agama Katolik yang hari ini datang sama rombongan dengan ibu juga. Bahwasanya juga kami di sini memang seperti tadi sempat diberitahukan akan mengadakan perlombaan, tapi nanti mungkin disampaikan secara lengkap oleh Pak Hadi untuk panitiaan. Tapi bisa juga nanti kalau memang lebih jelas bisa juga dilihat di papan pengumuman. Dan berkaitan dengan lomba khotbah kemarin masih dibuka pendaftaran Pak Kacamnya untuk lomba khotbah, jadi lebih ramai, lebih meriah. Kita undang teman-teman yang mau pulang lagi pun masih bisa ikut. Jangan sampai gara-gara lalu mentang-mentang udah mau pulang lalu tidak mau ikut khotbah. Jadi kemarin pertimbangannya diundur itu Pak, karena memang pesertanya masih kurang. Kemudian kemarin dinilai dekorasi untuk suasana Natalnya juga belum terlalu siap kemarin. Jadi makanya diundur di tanggal 26 itu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan diumumkan ini teman-teman juga semakin banyak partisipasinya. Jadi tetap semangat untuk ikut perlombaan itu, dan juga nanti kalau memang bisa kami mohon dari penyuluh agama Katolik mungkin mengirim orang untuk sebagai juri untuk biar lebih mantap lagi nanti dalam perlombaannya, karena kalau dari sesama kami di sini nanti tentunya tidak terlalu bersaing nanti kalau penilaiannya untuk lomba-lomba tersebut. Jadi diputuskan kemarin untuk mengundang Pak Lacam, akan mencoba juga menghubungi dari Bimas Kristen. Pak Lajim katanya kemarin ngirim orang nanti, atau mungkin beliau sendiri nanti yang datang. Juga dari DPP Paroki kemarin juga sudah siap juga Pak Albert, kalau nggak salah saya namanya. Pak Albert ya? Iya, Pak Albert untuk selaku tim juri. Jadi lebih mantap lagi dari luar semua, pesertanya dari dalam, dari tempat dari teman-teman warga binaan. Jadi mungkin seperti itu. Dan tadi diberitahukan juga informasi terakhir, memang 29 rencananya Bapak Monsinyur akan ke sini. Siapa tahu juga nanti tim dari penyuluh mungkin bisa menyertai, lebih ramai, lebih mantap juga kalau memang bisa ke sini. Dan untuk semua teman-teman yang beragama Katolik, bulan depan pada hari Kamis kedua minggu bulan, jadi akan diadakan sakramen tobat. Ada diberitahukan kemarin untuk dipersiapkan teman-teman untuk melaksanakan sakramen tobat. Nanti mungkin bisa kita, kalau memang perlu dibuat list nama, mungkin kita buat list nama saja biar cepat. Saya bilang sama pastor pun kemarin, pastor kalau memang pastor bisa lebih pagi datangnya malah lebih baik, karena kalau pas jam 9 lewat atau jam 9 pas kami bilang akan mengejar jam 11 itu terlalu mepet mungkin. Jadi kalau kemarin nanti akan diperbaharui informasinya, tapi kemarin sudah dikasih tahu dengan pastor bahwasanya bulan depan khususnya di masa Advent akan diadakan sakramen tobat. Jadi kami persilahkan nanti untuk teman-teman mungkin buat daftar list saja, kita nanti mendaftar saja. Jadi biar pas pastor estimasi waktunya berapa menit bisa juga dipersiapkan untuk ke arah sana. Jadi mungkin itu yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu depan. Dan teman-teman mohon bantuan. Memang kemarin sudah ramai yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan
beres-beres dan mungkin merapikan sedikit demi sedikit gereja kita untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kami mohon untuk berikutnya nanti akan kita umumkan mungkin setelah ibadah di hari Minggu. Boleh juga nanti teman-teman boleh mencicip karena beberapa peralatan juga sudah disediakan, macam kayak cat dan juga mungkin nanti untuk pembuatan kandang Natal dan beberapa pernak-pernik dekorasi. Mohon bantuan teman-teman semuanya kalau memang sudah bisa berpartisipasi untuk selalu ikut kegiatan tersebut di gereja, karena makin ramai mungkin makin ringan kerjaan kita ini, dan memang beberapa bagian memang belum selesai. Jadi mohon dimengerti untuk kerjasamanya juga, untuk menyesuaikan saja karena memang keterbatasan kita di sini baik peralatan juga tempat, waktu dan sebagainya. Jadi kita menyesuaikan sesuai-sesuainya pokoknya. Jadi mohon juga untuk kita semua kalau memang ada masukan, ada saran yang kira-kira pasti kita bisa untuk lebih baik, kami persilahkan. Dan kalau memang nanti ada juga beberapa kegiatan untuk Natal maupun Tahun Baru, ini beberapa masih ada yang kosong, mohon untuk saling mengingatkan. Kalau memang ada denominasi gerejanya yang ingin kesini atau mungkin dari gereja saudara-saudara yang ada yang berkeinginan untuk mengadakan Natal dan Tahun Baru di sini, silakan segera menghubungi ke kami, pengurus dan juga mungkin panitia, karena lebih baik nanti biar cepat koordinasinya, biar cepat juga kita dapat solusi untuk acara-acara tersebut. Jadi mungkin itu, dan selanjutnya ibadah Katolik untuk minggu ini nanti 24 November 2024 bersama nanti ini dari denominasi Fransiskan Sekular atau Ondo Fransiskan Sekular. Ibadah dimulai jam 9 seperti biasa, jam 9 waktu Indonesia Barat untuk pagi hari. Kemudian untuk petugasnya nanti sudah di update untuk petugas atau dibacakan saja. Oh ya. Untuk Minggu 24 November tahun 2024, bacaan pertama Bapak atau Saudara Aprigo dari kamar G2, bacaan kedua Bapak Rodi dari kamar C3, Pemasmur Bapak Marcel dari kamar B1, kemudian doa umat Bapak Agustinus P dari kamar B5, kemudian petugas persembahan Bapak Doni dari kamar C3. Jadi mungkin untuk beberapa nama yang tadi disebutkan untuk mempersiapkan diri, mungkin juga latihan karena ini sudah tinggal beberapa hari untuk persiapan biar tidak nyangkut-nyangkut atau ada gangguan nanti pas ibadah hari Minggu. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau memang nanti ada kurang-kurang Pak Ngacam mungkin juga ada mau menyampaikan pengumuman berkaitan dengan wisuda mungkin Pak ya. Kami persilahkan Pak Ngacam untuk waktu dan kesempatannya. Kami persilahkan. Tambahan sedikit untuk apa yang disampaikan oleh Pak Andre, karena saya dari seksi acara. Jadi untuk pendaftaran untuk khotbah itu masih buka sampai hari Minggu. Khotbah dengan menghafal ayat Alkitab. Saya minta kawan-kawan minta kalau untuk menghafal Alkitab, saya pikir kalau memang kita naikkan mau belajar itu mudah sih. Cari naskah yang pendek. Itu siapa yang terbanyak nanti. Terus saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, kalau untuk khotbah saya ikut. Mengapa? Karena dewan jurinya dari Depak dan dari mana itu? Dari DPP. Tapi kalau memang dewan juri dari Panatia, saya tidak berani ikut apa bahasa dunia kan. Jadi untuk pimpin dari Pak Yakobo, saya ikut nanti, saya ikut karena menambah hanya 7 orang. Jadi tolong masih dibuka sampai hari Minggu dan sore Minggu jam 3 itu kita ke rumah meeting.
Karena hari tanggal 26 ya, itu udah mulai perlombaan. Nah, saya minta mengharapkan teman-teman, ini adalah kegiatan kita ya. Karena 3 kegiatan sudah kita perlombakan, catur sudah, cerdas cermat Alkitab sudah, lomba karaoke lagu rohani sudah. Nah, ini sangat luar biasa, kawan-kawan. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Baik, terima kasih Pak Andre, Pak Ngacam atas segala informasinya. Kami dari Kementerian Agama Bimas Katolik, dari penyelenggara Bimas Katolik Pak Bartolomeo Sarosi menyampaikan salam kepada bapak-bapak sekalian. Pada hari ini saya hadir dengan pengurus LP3K Kota Pontianak, Bu Erlina, ini dari Litbang. Jadi memang dalam beberapa waktu ini beliau kunjungan ke rutan dan lapas itu memang sesuai dengan program kerjanya. Nanti ada di tahun 2025 kalau memang sudah terrealisasi itu ada kegiatan misalnya melatih pemazmur, melatih ya lebih banyak ke Katolik, melatih misalnya dirijen ya, melatih ya supaya nanti ketika keluar dari tempat ini bapak-bapak sudah punya bekal untuk berkarya ya, terutama yang Katolik itu di stasinya, di parokinya. Jadi tidak perlu lagi malu-malu ya, sudah bisa dirijen ya, lalu membaca kitab suci. Mengapa penting bapak-bapak untuk bisa berkhotbah? Karena nanti ketika bapak-bapak bekerja di lingkungan atau di gerejanya masing-masing, bapak-bapak bisa jadi menjadi cadangan yang tiada disangka-sangka. Tuhan itu ya menggunakan segala sesuatu untuk menyampaikan firman-Nya, dan kita adalah alat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan. Maka mari kita untuk berkarya di masing-masing kita, baik di keluarga ya, di lingkungan kita, di tempat kerja, dan dimanapun nantinya, dan kita sudah siap pakai. Nah itu. Kemudian mengapa beberapa perlombaan ini dilakukan? Seingat saya kegiatan ini untuk ya refreshing, bersukacita, dan juga untuk mulai mengurangi beban-beban yang mungkin bapak-bapak sudah tanggung itu begitu berat ya. Dengan sukacita Natal ini mari kita menyambut Natal itu dengan penuh sukacita dan dengan pertobatan yang sungguh. Jadi seperti itu. Kemudian yang di sebelah itu dari WK, Wanita Katolik Republik Indonesia Paroki Bunda Maria Jeruju, Bu Kartina. Ini Pak Andre yang waktu itu di cancel. Jadi waktu itu tidak salah sudah beli gorengan dari ibu-ibu ini. Jadi akhirnya gorengannya itu waktu itu dimakan, habis itu ada yang dibawa ya. Nah sekarang ibu-ibu ini juga ya membawa sedikit makanan ya yang disampaikan kepada bapak-bapak. Nanti ya silakanlah dibagi oleh pengurus gereja ya. Tujuannya yang namanya ibu-ibu ini memang lebih perhatian kepada bapak-bapak ya kan. Kalau bapak-bapak ya kan jarang perhatian ke ibu-ibunya, kecuali untuk hal-hal istimewa kan begitu. Nah itu. Dan nanti untuk juri memang dari Bimas Kristen itu saya dengar tadi dari Pak Apiran, dia tugasnya pengawas dan juga pendeta. Kemudian dari saya ya. Kemarin itu karena pikir hari Sabtu, maka saya meminta Pak Yakobus, dia ketua 2 LP3K, dan memang dia sudah dilatih untuk ya menjadi trainer of trainer untuk bertutur kitab suci namanya ya. Nah itu makanya jangan khawatir, untuk dari Katolik itu sudah banyak yang bisa saya, kalau misalnya saya tidak sempat berhalangan, itu udah ada yang memang orang yang berkompeten yang memang sudah kami siapkan ya. Sebenarnya boleh bukan hanya khotbah tapi bertutur kitab suci. Bertutur kitab suci itu dia itu menceritakan misalnya tentang Yesus, kelahiran Yesus ya. Lalu dengan ekspresi dan gayanya. Jadi ini. Kalau khotbah itu kan lebih pada bagaimana firman dan sabda Tuhan itu ya mendapat makna yang dalam untuk umatnya atau jemaatnya. Nah, kalau bertutur kitab suci itu dia lebih fleksibel, Pak. Ya.
Dia bukan berkhotbah tapi menceritakan itu. Nah, tapi mungkin itu bisa dicoba nanti untuk Natal tahun depan ya. Untuk bertutur supaya lebih banyak ya umat di sini bisa terlibat. Sebenarnya pesertanya itu kalau bisa sebenarnya yang jarang ngomong gitu untuk khotbah. Tidak apa-apa biar dia tampil di depan ini. Dia ngomong haleluya pun tidak masalah kita. Yang penting kan ada durasi waktu tuh. Ya kan? Dia ngomong haleluya puji Tuhan pun ya itu juga mewartakan firman Tuhan kan begitu. Selesai kan? Kayak kemarin ada peserta itu tidak sampai 2 menit, udah selesai dia. Ya itu keberanian untuk tampil itu mesti dilatih. Ya terima kasih untuk pengurus gereja. Semoga ini menjadi makna yang terdalam bagi kita. Dan juga untuk Pak Paulus, semangat Pak. Semoga masalahnya cepat berlalu dan Tuhan yang campur tangan memberikan yang terbaik ya. Dan ini sahabat saya, orang tua kita, mari kita dukung ya. Beliau ini aktivis gereja ya. Paling kuat devosionalnya dengan Bunda Maria ya. Tidak diragukan lagi. Waktu ketemu aja beliau selalu katakan di mana ada gereja singgah ya. Selalu berdoa rosario. Dan waktu tempo hari duduk di sebelah saya di Gua Maria Anjungan. Ya apa boleh buat, saya begitu terkejut ya. Dan saya hanya bisa mendoakan supaya masalahnya cepat berlalu ya Pak. Sama dengan Bapak-bapak di sini, semoga masalah-masalah yang Bapak hadapi ya itu merupakan cambuk bagi diri Bapak dan juga keluarga dan juga untuk kita semua. Semoga apa yang kita hadapi ini bukanlah kutukan dari Tuhan. Bukan. Tetapi ini karena dunia, setan, iblis dan hawa nafsu itu. Karena Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat, Dia selalu memberikan yang baik kepada kita. Dan itu harus kita camkan. Baik, mari kita bangkit berdiri untuk doa penutup. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu kami Engkau kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Semoga dalam persiapan menyongsong masa Advent dan Natal, kami mempersiapkan diri kami dengan sukacita dan pertobatan kami yang sungguh. Semoga orang tua kami, para istri kami, para suami kami, dan juga anak-anak kami, menantu kami, orang-orang yang kami kenal dan kasihi, saudara-saudari kami, menyongsong masa Advent dan Natal dengan sukacita dan pertobatan. Berkatilah saudara-saudara kami yang berada di tempat ini yang belum hadir. Semoga Engkau jamah mereka, Engkau ketuk pintu hatinya dan kembali kepadamu, agar bertobat dan merayakan peristiwa Advent dan Hari Raya Natal dengan sukacita. Semua doa kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum akhir ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat sabda pada hari Kamis ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah. Salam
Di